Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas salah satu data ekonomi yang mungkin ini bisa menjadi pemicu Bitcoin menuju ke level 29.000. Untuk jangka pendek sendiri di sini gue udah update ya melalui VIP group dan nanti akan gue jelaskan ya kira-kira menurut gue short term time frame untuk Bitcoin akan seperti apa. Jadi bagi kalian yang mungkin entah butuh outlook untuk Bitcoin maupun daily outlook untuk altcoin, biasanya gue akan kasih sinyalnya melalui grup ini ya. Gue akan kasih outlook juga menurut pandangan gue Bitcoin akan naik atau turun. Kalian bisa join ini gratis ya, syaratnya gampang banget. Kalian tinggal daftar BingX saja, mau link di deskripsi, dan tinggal depan pin untuk dimasukin ke dalam grup ini. Untuk pengguna baru BingX juga kalian bisa mendapatkan new user reward hingga 70 juta rupiah dalam bentuk USDT. Selain itu kalian akan diberi 100.000 virtual USDT. Jadi khusus bagi trader baru ya, menurut gua kalian bisa cobain uang virtual ini. Kalian nggak perlu pakai uang asli kalian. Kalau misalnya kalian loss ya nggak masalah, ini cuma uang virtual gitu. Jadi beda sama market-market lain yang biasanya tidak menyediakan fitur ini. Jadi sekali lagi buat kalian yang tertarik join grup VIP atau pengen dapetin reward-reward ini ya menggunakan link khusus ya, kalian juga akan dapetin diskon trade fee ya. Kalau misalnya kalian menggunakan link gua, sekali lagi kalian bisa daftar menggunakan link yang ada di deskripsi. Nah, jadi di sini kita akan bahas mengenai time frame pendek ya untuk Bitcoin maupun time frame panjang. Untuk time frame pendeknya sendiri kita bisa lihat ya bahwa di sini kalian perhatikan ya, kita kembali terreject kembali ya di hari Sabtu kemarin. Kita kena reject dari area supply ya. Ini berulang kali level 27.300 ini menjadi titik resist yang cukup kuat ya untuk Bitcoin ya. Terbukti setelah kita kemarin menuju ke 27.3, lagi-lagi kita kena reject sampai saat ini. Outlook besar untuk Bitcoin masih ada di dalam pattern descending triangle, di mana ini adalah pattern bearish dan cenderung kita melakukan breakdown setelah itu. Ada juga pattern descending yang kita itu dibawa breakout terlebih dahulu ya, jadi seakan-akan dibikin fake out, and then dari sana kita diterjunkan kembali ke bawah. Nah, mungkin ini adalah skenario yang bakalan kita bahas gitu ya, bahwa ya bisa aja gitu, kita dibawa sedikit breakout ya, sedikit breakout, lalu setelah itu dibikin fake out, diterjunkan kembali ke bawah. Ada nggak sih kasus seperti itu? Ya ada aja teman-teman ya. Let's say di bulan Oktober tahun 2022, descending triangle pattern di sini ya, kita dibawa breakout, setelah breakout tersebut kita dibikin fake out ke bawah. Terus ada lagi descending triangle di bulan Februari 2022, ini kita dibawa breakout, setelah breakout apa yang terjadi? Kita dibikin terjun kembali ke level 27.000. Terus kan ini versi kecilnya juga ada ya, ini descending triangle pattern juga ya, supportnya kurang lebih sama. Dibikin breakout setelah itu fake out kembali ke bawah. Ini persis di bulan November 2022 kemarin. Jadi ya tidak menutup kemungkinan bahwa descending triangle yang satu ini ya bisa jadi juga kita dibawa breakout and then setelah itu dibawa fake out ke bawah. Jadi bukan malah ketika kita breakout ini kita malah euphoric, termana kita malah udah mikir ketika Bitcoin let's say ke level 29.000 kita malah berpikir oke, Bitcoin akan menuju ke level 35.000 sampai 40.000. Well, itu bisa terjadi teman-teman ya. Kita tidak menutup pintu bahwa level 35 sampai 40 sekali lagi itu tidak mungkin. Itu mungkin banget teman-teman ya. Tetapi apa yang perlu kita lihat ya. Jadi selain hanya breakout ya. Jadi jangan cuma breakout ending fake out gitu ya. Tetapi breakout itu kita perhatikan apakah breakout itu bisa sustain atau tidak ya. Jadi let's say Bitcoin bisa berhasil nge-retake area supply yang terjadi di tanggal 26 April sampai 6 Mei ya. Closing daily candle di atas teman-teman ya. Let's say kita udah ada di level 30.500 US dollar lagi atau dekat-dekat dari all time high yang terjadi di tanggal 14 April. Oke, dari sana ya kemungkinan besar ya menurut gue ya ini nggak cuman sekedar breakout and then fake out, tetapi apa yang mungkin akan terjadi adalah breakout and then continuation, termana kita malah terbang ke atas sampai 35 sampai 40 dan menginvalidasi descending triangle ini. Jadi apa yang harus kita lihat sekali lagi ya, kita harus bisa sustain teman-teman ya, kita bisa sustain di atas ya, kita nggak ter-reject parah seperti let's say yang terjadi di tanggal 29 Mei kemarin. Kalau kita breakout let's say ke level 29.7, kita hanya nge-retest dong ya, koreksi sedikit ke level 28 ya, tidak balik lagi ke dalam triangle ini pastinya ya. Untuk balik ke triangle ini menurut gue ini udah kemungkinan besar sih fake out gitu ya, kalau misalnya kita hanya retest teman-teman ya. Jadi let's say breakout ke level 29.7, setelah itu retest kembali ke level 28.3, ya itu menurut gue oke banget. Tetapi kalau misalnya kita terjun balik lagi ke level 27 sekian, itu kemungkinan besar kita bakalan fake out. Tapi hanya untuk retest let's say ke level 28,5, and then kita lanjut naik ya let's say ke level 30,5, nah itu menurut gue oke banget gitu ya. Itu yang terjadi bukan malah fake out, tetapi continuation ke level 35.000. Jadi yang benar-benar harus diperhatikan adalah ketika kita breakout teman-teman ya, breakout dari descending triangle ini, apakah nanti koreksinya akan sehat atau tidak ya. Jadi ya ini memang adalah skenario alternatif yang pengen gue bahas juga ya.
Dan salah satu pemicu atau data yang mungkin akan mendukung si Bitcoin bisa ke level 29.000 ini adalah unemployment rate yang kemarin aja baru rilis ya, di mana tingkat pengangguran ini naik dibandingkan yang kemarin, teman. Kemarin sempat 3,5 dan saat ini tingkat penganggurannya udah di 3,7. Jadi kalau misalkan ada peningkatan tingkat pengangguran, itu artinya job vacancy ini makin berkurang, orang-orang lebih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga demand untuk produk-produk yang dijual ya, peredaran ekonomi itu juga akan berkurang dan itu akan menekan inflasi. Dan apa yang terjadi bila inflasi tertekan adalah kenaikan harga pada Bitcoin, teman ya. Jadi logikanya seperti itu aja. Nah, tapi untuk saat ini ya, seperti yang gua update melalui grup di sini, untuk saat ini sebenarnya masih lebih ke 50-50 sih ya, karena memang untuk jangka pendeknya ya, kita bisa lihat ini area supply di level 27,3. Jadi untuk bisa lebih dapat konfirmasi ya, sebenarnya ini juga udah oke gitu ya. Kalau misalnya kita ubah ke time frame daily, ini kita bisa berhasil bertahan di atas support garis kuning ini ya. Yang support ini adalah support kritikal selama 2 bulan terakhir ya, kita melakukan rebound exactly di tanggal 2 Juni kemarin. Ini sebenarnya udah oke gitu ya, cuman tinggal satu aja nih sebenarnya ya, resist area yang ada di level 27,3 yang kita harus break. Kalau misalkan ini berhasil teman ya, kita confirm break di atas sini, menurut gue kemungkinan 60% adalah Bitcoin bakalan menuju ke level 29.000 dan possibility untuk nge-retest kembali area resist yang kemarin kita tidak berhasil tembus mulai dari tanggal 26 April sampai tanggal 6 Mei. Ya kita nggak incer untuk level tertingginya lah, ibaratnya kita hanya mengincar level 29.000 itu juga udah oke gitu. Jadi memang untuk meningkatkan probabilitas ini ya mungkin ini bisa terjadi di hari Senin ya, atau closingan di hari Minggu ini. Kita bisa nge-retake area level 27,5 terlebih dahulu, baru ada kemungkinan untuk lebih besarnya kita bisa menuju ke level 29.000 untuk Bitcoin. Dan kalaupun itu terjadi ya, menurut gue ya bukan malah euforia ya, kita harus tetap menunggu terlebih dahulu ya, kita lihat breakout ini bisa sustain atau tidak, atau ini hanya sekedar breakout untuk dibikin fake out ke bawah. Ya itu ya soal nanti, itu kalau misalkan kita bakalan breakout dari descending pattern ini, nanti akan gue update lagi ya melalui video-video berikutnya. Sementara di lain sisi ya, apabila yang terjadi adalah closingan Bitcoin di bawah level kritikal yang ada di level 26,8 ya, yang menurut gue ya kita lihat aja teman-teman, karena sekarang masih 50-50 ya. Jadi kalau misalkan selama Bitcoin tidak closing di bawah ini, menurut gue ya untuk chance Bitcoin menuju ke level 25.000 ini masih agak kecil teman-teman ya. Once Bitcoin tiba-tiba close di bawah sini teman-teman ya, let's say ke level 26 kembali ya, 26.500, ini menurut gue kita bakalan langsung terjun ke level 25.000 gitu. Tapi selama itu tidak terjadi, di mana sampai saat ini itu kan tidak terjadi ya, maka saat ini lebih ke arah 50-50, di mana kita hanya tinggal menunggu konfirmasi untuk Bitcoin semoga bisa dinaikin breakout ke level 27,5 untuk mengkonfirmasi arahnya biar agak lebih jelas aja bisa ke level 29.000. Nah paling kurang lebih itu aja teman-teman ya. Satu hal yang cukup menarik juga ini, so far kita masih ngelihat adanya higher low teman-teman ya. Jadi dari sini dari tanggal 25 sampai di tanggal 2 Juni ini kita membentuk support yang semakin lama semakin tinggi, dan kita juga masih maintain dari support 2 bulan terakhir. Ini juga adalah salah satu indikator bullishnya lah teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ngomongin support ya kita tidak boleh jebol dari support yang ada terjadi di tanggal 2 Juni ini di level 26,5 gitu ya. Kalau misalnya kita udah terjun di bawah level 26,5, ini kan artinya udah menginvalidasi higher low yang ada, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini udah menginvalidasi support dari 2 bulan terakhir yang kita alamin teman. Jadi kalau misalnya itu terjadi, well untuk chance kita mengalami breakout dan menuju ke level 29.000 tersebut pasti akan berkurang gitu. Nah kurang lebih itu aja sih apa yang pengen gue kasih tahu ya di video analisa kali ini ya. Mungkin ya bisa jadi ya ini salah satu pemicu yang cukup signifikan yang nanti di tanggal 14 Juni ya, ketika perilisan atau FOMC meeting ya, di mana akankah Fed menaikkan suku bunga, akankah Fed memberhentikan atau nge-pause suku bunga terlebih dahulu, atau dia akan menurunkan suku bunga. Dan data yang baru keluar lusa lalu ya, ini ya bisa menjadi pemicu untuk either si Fed ini bakalan nge-cut suku bunga, nurunin suku bunga, atau dia bakalan nge-pause terlebih dahulu. Dan kalau misalnya itu terjadi, kita juga bakalan ngelihat Bitcoin menuju ke level 29.000. Paling itu aja teman, kalau menurut pendapat pribadi gue. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.